kami sudah mandiri, kami sudah mengadakan pemilahan dan mindset kami tidak ada sampah yang dibuang ke TPA. Selama setengah tahun terakhir kami sudah tidak membuang sampah ke TPA. Jadi zero waste gitu Zero Pak ya? waste, ya. Papan yang kita hasilkan dari sampah plastik yang seperti itu, yang benar-benar sudah jadi residu dan kita cetak sudah menjadi papan. Ini dari sampah kayak gini bisa jadi papan dan balok kayak Ya, gini tuh. ini balok. Wow. Balok yang kita hasilkan dari ini adalah dari sampah plastik. Keren banget Ya. tuh. Sampai gitar pun ada Pak. Wow, ini adalah bahan baku gitar. Wih, sampai gitar Bahan pun baku ada gitar. Pak ya. Nanti kita bisa lihat, karena bisa kita lihat gitar yang sudah siap pakai untuk bermain musik. Dalam benakku lama tertanam sejuta bayangan dirimu. Hai Sobat Daai, percaya nggak? Kalau gitar listrik yang keren ini ternyata papannya terbuat dari sampah. Wah, mantap banget kan? Siapa sangka nih, sampah low value yang kita gunakan sehari-hari ternyata bisa diolah menjadi papan. Hai Sobat Daai, hari ini kita lagi ada di Tangerang Selatan dan kita lagi main-main di komplek nih. Kalau dilihat itu lagi ada mobil-mobil yang ngangkut sampah warga ya. Itu kira-kira mau dibawa kemana ya? Coba kita lihat yuk. Oh, kayaknya di sini nih Sobat Daai. Ini tempat apa ya? Permisi Pak, ini Pak tadi kita ngeliat mobil ngangkut sampah warga. Itu tempat apa ya Pak ya ini ya? Oh ya, ini adalah tempat TPS T3R Bataninda RW 04. Oh oke. Ini tempatnya ada apa aja di sini Pak? Ya, jadi di RW kita 04 ini kita mengolah sampahnya secara mandiri. Jadi semua warga kita di sini yang ada kurang lebih 1144 kakak, itu sampahnya semua dikelola secara mandiri di TPST kita ini di sini. Sampah yang masuk sini itu sudah terpilah dari warga. Jadi atas inisiatif Pak RW, ini kebetulan kita lagi ngobrol sama Pak RW. Halo Pak RW. Halo juga. Dari Pak RW, kita membentuk tim. Pak RW dengan TPST kita membentuk tim untuk mengedukasi warga. Wah jadi penasaran nih Pak, di dalamnya seperti apa? Kita boleh lihat nggak nih Pak? Oh boleh, silahkan. Oke deh kalau gitu, let's go Pak. Selamat datang sahabat DI di TPS T3R Batan Indah. Dan ini adalah hanggar kita, ini adalah hanggar tempat pengolahan sampah. Wah seluas ini Pak ya? Setiap harinya sampah masuk ke TPS kita ini mungkin sekitar antara 2,5 sampai 3 ton. Dan itu semuanya kita proses karena sampah sudah terpilah sebagian dari warga. Yang sampah organik itu kita olah khususnya jadi pakan maggot dan juga jadi kompos. Dan yang sampah yang anorganik itu yang masih punya nilai ekonomis mungkin kita lempar untuk perusahaan untuk di recycle. Dan yang value-nya rendah itulah yang akan kita jadikan papan. Oh bisa jadi papan Pak di sini? Bisa jadi papan. Kebetulan kami juga punya mesinnya. Nah, nanti bisa kita lihat. Kalau gitu sebelum kita ngeliat proses pembuatan papan, boleh nggak kita ngeliat dulu pengolahan sampah-sampah organiknya nih Pak? Yang buat jadi maggot itu ya? Boleh. Sahabat DI, ini adalah Pak Sunarto. Beliau adalah yang koordinator lapangan. Dia mengkoordinasikan semua proses pengolahan sampah yang ada di TPS ini. Oh kalau gitu kita boleh lihat jadi Pak lebih jelas lagi, lebih detail? Ya boleh, silakan. Oke deh, let's go Pak. Halo sahabat DAI, tadi sampah udah masuk. Ternyata sampah yang kami produksi itu sudah kita bagi dua. Sampah organik ini dan sampah anorganik. Oh oke. Ini contoh sampah organik yang sudah dipilah oleh masyarakat. Oke. Jadi kami memang sudah sosialisasi bersama Pak RW untuk mensosialisasikan pemilahan sampah dari hulunya. Tetapi untuk khusus yang di sini, sampah yang organik itu akan kita pilah menggunakan mesin buatan Homindo itu. Jadi ini nanti akan masuk ke dalam mesin itu.
lalu oleh mesin akan diolah. Begitu sampah masuk, diputar oleh mesin, lalu yang sebelah kanan akan keluar bubur maggot, bubur sampah maggot. Yang sebelah kiri adalah plastik, pembungkus-pembungkus plastik, dia akan terbang. Akan terbang, jadi otomatis langsung terbagi. Jadi pemilahan juga di situ Pak ya? Langsung pemilahan ya. Jadi kita bisa lihat ini hasil pilahan sampah anorganik. Ini ada botol, ada kardus dan lain sebagainya. Mindset kami tidak ada sampah yang dibuang ke TPA. Selama setengah tahun terakhir kami sudah tidak membuang sampah ke TPA. Jadi zero waste gitu Zero Pak waste, ya. Wah, Zero waste. mantap. Tapi yang pertama nih Pak, kita boleh lihat gak sih proses yang sampah organik itu dijadiin apa itu Pak? Ya, jadi sampah organik yang sudah kita pilah, kita masukkan ke dalam mesin, lalu akan keluar yang namanya bubur sampah. Oh, kayak gimana tuh Ini Pak? bubur sampah. Wow, keren. Ini Jadi kayak bubur gitu sampah. ya? Bubur sampah ini berasal dari sampah organik yang sudah dipilah oleh masyarakat. Kita gunakan mesin, dari hasil itu akan keluar bubur dan sampah-sampah organiknya plastik. Jadi Lalu untuk apa? Nah, ini sahabat Dai. Ini bubur sampah ini Iya. kita akan pakai untuk memberi makan maggot. Oke. Prosesnya kayak gimana tuh Pak? Seperti sahabat Dai coba lihat, itu adalah apartemen maggot. Wah, Semuanya bagus punya terisi. Apartemen maggot ini. Ini maggot yang ada. Ini adalah contoh telur maggot yang baru kita tetaskan. Lalu ini adalah baby maggot. Wow, baby maggot nih. Wow. Oh. Oke. Lalu ini adalah maggot yang sudah siap dipanen. Oh, ini dipanen. Ini sudah siap dipanen. Lalu ini adalah maggot yang sudah tua. Sudah tua yang siap menjadi lalat. Oh, oke. Lalu nanti bisa kita lihat lalatnya seperti apa. Nanti ada di sana. Oke, kalau gitu kita lihat dulu nih Pak, apartemen maggotnya Pak. Let's go Pak. Pak, ini kita lihat dia banyak bilik-bilik gini ya Pak ya? Iya. Ini sekitar 350 box. 350 box itu akan menghabiskan bubur sampah yang tadi. Itu sebanyak 1 ton. 1 ton. 1 ton satu hari. Kami berusaha keras. Yang tadi mindset kami adalah zero waste. Bagaimana sampah organik yang ini menjadi biang kerok di TPA. Ini kita jadikan bubur sampah lalu kita kasih pakan maggot. Dan itu memang perlu maggot yang begitu banyak. Yang kalau siap menetas jadi lalat tuh yang mana itu Pak? Yang lalat, mau lihat lalatnya? Boleh. Oke. Mana? Oh, ini Pak tempatnya. Oh, itu. Panjang-panjang ya Pak ya? Panjang-panjang. Beda ya, ini bedanya apa sih Pak? Sama yang biasa Ini nih? khusus lalat khusus dari lalat BSF. Ini akan dalam waktu beberapa hari akan bertelur. Bertelurnya lewat kayu-kayu itu. Oh. Kayu-kayu itu untuk bertelur. Jadi lalat-lalat itu akan bertelur di situ. Lalu setelah itu kita ambil, lalu kita tetaskan seperti yang tadi sudah saya terangkan. Oh, jadi balik lagi gitu sirkular gitu Pak ya? Iya, betul. Wah, keren-keren. Nah, ini kan kalau yang organik jadi buat makan maggot nih Pak. Sekarang kita boleh nggak nih Pak ngelihat yang non organik ya Oh, nih, iya, Pak? iya. Ya di papan katanya Pak ya? Oh, siap. Oke, kalau gitu Oke. let's go Pak. Oke. Okay, let's set the roof on fire. Step by step, raise the whole room higher. Pick up your step, don't try hard. Down, up, down, like a boom bap choir. Turn out Halo the beat. sahabat Dai, kita akan memproses sampah-sampah anorganik khususnya plastik. Kita akan coba daur ulang menjadi balok. Plastik-plastik ini kita panasin sampai sekitar 300-350 derajat sehingga menjadi gulali, mencair. Setelah mencair, kita akan ada molding, kita akan membuat yang namanya balok. Balok dari plastik. Ini moldingnya apa nih ya? Ya, betul. Ini moldingnya. Oh, panjang ya? Jadi ini 2 meter. Oh, oke. 20 kali 2 meter. Tapi ada 2 macam. Kita punya 2 macam, yaitu ada yang balok, ada yang ukuran 4 kali 6, ada juga yang papan. Kalau ini kebetulan kita lagi membuat papan dengan pakai molding yang moldingnya papan. Sekali lagi ini plastik-plastik yang benar-benar sudah tidak laku dijual. Oh, benar. Dan ini menjadi sampah yang sekian puluh tahun baru habis. Oh, oke. Ya.
Biasanya ini banyak sering numpuk nih Pak ya di TPA Betul gitu sekali. ya. Betul sekali. Justru ini kalau kita lihat di TPA yang terlihat hanyalah plastik. Benar. Plastik-plastik seperti ini. Ini mesinnya pengerjaannya tuh berapa lama Pak? Hingga akhirnya dia bisa keluar jadi Oh, ini baloknya. cepat sekali. Sekitar 20 menit sudah jadi satu balok. That word on the street says you got the heat, so let's see you move like this. Saya ada satu informasi lagi bahwa menggunakan mesin dalang ini yang kita gunakan untuk membuat balok itu ternyata tidak hanya melulu plastik-plastik seperti ini aja. Tidak hanya plastik-plastik, tetapi ada pecahan beling, pecahan kaca, lalu ada sepatu, ada kain yang dari plastik bisa dimasukkan ke sini. Oh. Jadi barang-barang B3 bisa masuk ke sini dan nanti jadi balok. Wah, jadi barang-barang yang selama ini susah ya Pak ya, yang Yang bingung susah, ya. buang kemana gitu bisa ya, betul masuk sekali, sini betul ya. sekali. Bisa masuk sini dan nanti masuk ke dalam balok dan jadi balok atau jadi papan. Wah, kalau gitu kita mau lihat nih hasil jadinya Ya. kalau gitu Pak. Oke Pak, let's Oke, go. oke. Oh, ini tuh yang contohnya udah jadi dimasukin ke air ini, ya Pak ya? ini contoh setelah ada plastik masuk di dalam molding dalam kondisi panas sekali, lalu kita masukkan ke dalam air, setelah dingin baru kita buka. Oh, jadi tuh masukin ke air karena dia tadi panas ya Pak ya? Iya, iya, iya. Oh, kalau udah jadi tuh kayak gini tuh ya. Jadi tuh kalau mau jadi tuh harus diketok-ketok dulu pakai dari moldingnya ya. Iya, Wah, kita lihat lagi ya sahabat Daai ini. Jadi ini contoh balok, balok. lalu ini contoh papan. Oh, Kita ini lihat ya. papannya seperti apa ini. Jadi sebenarnya tuh ini bisa dibikin berbagai macam asalkan dari moldingnya ya Pak ya. Betul sekali. Dan ini nanti masih kita modifikasi, mau kita jadikan apa. Nanti kita lihat ada contoh-contoh furniture yang kita pakai menggunakan bahan baku dari plastik ini. Nanti Oh, kita oke. lihat. Ini adalah papan yang kita hasilkan dari sampah plastik yang seperti itu, yang benar-benar sudah jadi residu dan kita cetak sudah menjadi papan. Ini dari sampah kayak gini bisa jadi papan dan balok kayak Ya, gini tuh. ini balok. Wow. Balok yang kita hasilkan dari ini adalah dari sampah plastik. Keren banget Ya. dah. Ini semuanya ukurannya sama atau bisa dibeda-bedain Pak? Tergantung moldingnya. Oke. Kita punya 2 molding, lalu juga ada molding gitar. Sampai gitar pun ada Pak. Wow, ini adalah bahan baku gitar. Wih, sampai gitar Bahan pun baku ada gitar. Pak ya. Nanti kita bisa lihat, karena bisa kita lihat gitar yang sudah siap pakai untuk bermain musik. Wah, mantap nih. Tapi Ya. ini tuh sebenarnya kuat berapa lama Pak kalau papan dari plastik kayak gini? Mungkin seumur saya ya masih utuh. Berarti karena yang plastik Karena ya Pak ya. rayap nggak doyan. Jadi ini nggak bakalan patah nih Pak. Enggak. Ini kuat sekali. Kuat sekali. Tapi saya juga penasaran nih Pak. Sama yang pembuat mesinnya nih, itu boleh nggak sih kita diajak ngobrol bareng? Oh ya, sebentar. Saya akan panggilkan. Halo, sahabat Daeng. Kita lanjut. Ini saya perkenalkan, ini Bapak Sam dari Homindo. Lalu ini adalah wakilnya Bapak Suryandi. Halo Pak, salam kenal. Wah, Kenal, ini mesinnya dari Bapak nih Pak, Homindo. Ya, ya. Wah, ini bisa bikin mesin kayak gini tuh bagaimana Pak ceritanya Pak? Luar biasa sekali nih. Nah, jadi tahun 2020 ini berkat COVID nih. Ya, teman-teman, waktu itu ada diskusi di Direktorat Kimia Hilir Kementerian Perindustrian. Nah, akhirnya Pak Suryandi ini jadi koordinator riset. Nah, problem, jadi sampah tadi yang dijelaskan Pak Narto, itu kan yang paling problem plastik. Tapi plastik yang residu, yang tidak bisa lagi didaur ulang. Jadi kalau 100% sampah, 60-65% ini yang organik. Tadi sudah ditunjukin jadi maggot ya. Nah, kemudian 20-25% itu yang punya nilai ekonomis. Jadi ada kertas, botol, dan lain-lain. Nah, yang sisanya ini yang nggak bisa diure. Contoh, pembalut wanita. Itu mau kemana coba? Ya, Siapa yang benar. membersihkan dan ini? Pampers, odo, ada sepatu mungkin bekas. Nah, dari situ ini yang jadi problem. Ini problem dunia yang ini. Nah, Pak Suryandi dengan teman-teman waktu itu berpikir bagaimana
menyelesaikan sampah residu. Nah, ada 2 mesin produk yang dimunculkan. Satu, mesin pilah, tadi sudah ditunjukkan Pak ya, untuk memilah organik ke anorganik sehingga dimudahkan. Kemudian mesin yang mencetak, tadi misalnya papan, ada balok, jadi sesuatu yang punya nilai ekonomis. Nah, ini dari sampah residu. Wah, Poinnya di situ. Nah, satu hal lagi, konsep yang paling terpenting dari ide teman-teman saat itu adalah bagaimana menyelesaikan sampah di hulu. Hulu ini ya di tingkat desa atau RW yang masuk ke TPST. Jadi nanti zero waste nih, nggak ada lagi sampah dibawa ke TPA. Makanya konsep mesin yang dibikin itu konsep mesin yang menyesuaikan dengan produk sampah yang ada di tingkat desa atau mungkin gabungan desa. Ini idenya supaya apa? Sampah terselesaikan di tingkat hulu. Tidak perlu di hilir. Hilir ini berarti di TPA. Kalau ini pemerintah nanti bisa merespon dengan bagus ini, saya yakin ke depan TPA tidak terlalu banyak akan menampung sampah kalau sampah bisa diselesaikan di tingkat hulu. Kita berharap mudah-mudahan pemerintah bisa merespon sehingga penyelesaian sampah ada di tingkat hulu, di TPS atau TPST TKR. semoga ini bisa menyelesaikan permasalahan sampah ya Pak ya. Amin. Tapi ngomong-ngomong saya juga penasaran nih, tadi kan kita udah ngeliat nih ya papan-papannya nih, molding-moldingnya. Kalau hasil jadinya seperti apa sih Pak? Kita boleh lihat gak nih Pak? Boleh, kita lihat. Oh boleh. Oke kalau gitu, let's go Pak. Sahabat Daai, inilah hasil setelah kita mengolah plastik dan sebagainya menjadi balok. Balok itu bisa kita gunakan untuk berbagai macam. Termasuk yang kursi yang kita dudukin ini dari plastik. Termasuk muka patung itu juga dari plastik. Lalu balok ini juga dari plastik. Semuanya adalah hasil plastik daur ulang yang plastik ini menjadi permasalahan tersendiri kalau tidak kita daur ulang. Wah keren sekali Pak ya. Jadi untuk produk ini biasanya apa aja nih Pak selain ini Pak? Selain ini produk-produk selain yang ada di sini, kita ada beberapa produk-produk lain. Salah satunya yang menjadi unggulan kita adalah gitar listrik. Wah keren. Ya, dan ini Pak biasanya juga buat furnitur, selain itu bisa buat interior juga berarti gitu ya? Iya betul sekali. Oh kalau yang hasil produksi dari sini tuh biasa udah dikirim kemana aja Pak produknya? Untuk sementara sih kita masih lokal ya. Info dari Komindo bahwa balok-balok papan ini bisa juga digunakan seperti di Batam. Itu kita sudah menggunakan balok-balok itu untuk musola. Wow, untuk musola ya? Untuk musola tidak menggunakan kayu, jadi menggunakan papan ini dan tahan rayap. Jadi rayap nggak doyan. Keren sekali ya. Pak RW gimana nih Pak RW bisa menciptakan inovasi ya bikin PSST ini akhirnya bisa mengumpulkan sampah-sampah warga, terus bikin warganya juga bisa aktif memilah sampah rumah tangganya sendiri, bahkan sampai sekarang ini bisa diolah nih jadi berbagai produk yang sangat luar biasa. Bahwa proses pengolahan sampah itu mulai dari rumah tangga, dari hulu sampai ke hilir. Jadi hulunya adalah di rumah tangga, kemudian ada sistem transportasi diangkut dengan kendaraan pengangkut, kemudian sampai di TPS kami, kemudian diolah sedemikian rupa, dan tadi sudah dijelaskan, sampai kita menuju sampai ke zero waste. Jadi kita tidak membuang sampah lagi keluar dari lingkungan RW 004. Wah keren sekali. Kalau sebelumnya tuh apa saja sih Pak dampaknya nih Pak ya yang dari sebelumnya sebelum ada PSST ini dan sekarang sampai sudah ada PSST? Implikasi positif yang dirasakan oleh warga di Batan Indah adalah dengan adanya kita mengelola sampah di internal Batan Indah ini, kita sudah merasa turut membantu ya permasalahan yang sedang ada di kelurahan, di lingkungan kelurahan, kecamatan, khususnya di Tangerang Selatan, di mana semua warga pada umumnya membuang sampah ke TPA. Tapi kita cukup sampai di TPS saja, dan di TPS ini dikelola sedemikian rupa
dengan tadi cara-cara pengolahan yang disampaikan oleh rekan-rekan sampai zero waste. Wah, mantap sekali. Boleh nggak nih Pak, kata-katanya hari ini Pak untuk sahabat DAI nih, biar lebih bisa mencintai lingkungan dan juga tanggung jawab secara mandiri terhadap sampahnya, sehingga bisa lebih lestari lagi lingkungannya. Oke, ucapan terima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup yang telah memfasilitasi dengan pengadaan mesin dalangnya. Mudah-mudahan ke depannya ini bisa dioptimalkan lagi sistem yang ada ini supaya lebih baik lagi ke depannya. Sahabat DAI, ada satu hal yang perlu diingat, bahwa sampah itu adalah tanggung jawab kita bersama. Dari hulu ke hilir merupakan tanggung jawab kita bersama. Ya, mungkin dalam kesempatan ini kami dari Dinas Lingkungan Hidup mengucapkan terima kasih kepada pengurus lingkungan, Pak Ketua RW, dan pengurus TPS 3R, dan Pak Ketua TPS 3R, serta tidak lupa terima kasih kepada seluruh warga RW 04 Perumahan Batan Indah yang telah berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Seperti kita ketahui bahwa saat ini di Kota Tangerang Selatan kita TPA-nya ditutup. Ini jadi solusi bahwasannya di TPS 3R Batan Indah ini sampahnya tidak keluar, dikelola semuanya oleh di TPS 3R. Jadi ini bisa menjadi contoh yang bisa diterapkan oleh RW-RW lain di Kota Tangerang Selatan. Mudah-mudahan ini terus berkembang dan kami bisa menduplikasi di wilayah lain. Wah, mantap sekali. Terima kasih Pak. Dan mungkin ada tambahan sedikit kata-kata hari ini Pak. Kami sangat berbahagia dan senang bisa dikunjungi oleh sahabat DAI yang terus menyuarakan mengenai pengelolaan sampah ini. Dan memang mungkin kami kecil, tapi mudah-mudahan yang kecil ini bisa menjadi besar untuk terus menjadi contoh di lingkungan kami, khususnya di Pemkot Tangerang Selatan. Dan tidak lupa, jagalah kebersihan dan pilah sampah dari rumah. Karena pilah sampah itu adalah menjadi ilmu yang paling dasar dalam pengelolaan sampah. Terima kasih, luar biasa sekali. Ini kita banyak sekali edukasinya ya. Diajak keliling-keliling di PSST Batan Indah ini. Pastinya semoga sangat banyak sahabat DAI yang terinspirasi dan terus berkembang. Terima kasih Pak. Dadah. Those